Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Bondowoso pada kesempatan kali ini akan mendemonstrasikan coaching supervisi akademik. Perkenalkan, saya Satrio Enggalaksono dari SDN Badian 1 Bondowoso akan bertindak sebagai supervisor. Dan di sebelah kanan saya ada. Perkenalkan, nama saya Nur Muhammad Fadli dari SMK Negeri 3 Bondowoso. Pada kesempatan kali ini, saya akan berperan sebagai coach. Dan di sebelah kiri saya ada Bapak. Perkenalkan, nama saya Hendra Pramana dari SMK Negeri 1 Bondowoso. Pada kali ini, saya akan berperan sebagai coach dalam coaching supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Fadli. Waalaikumsalam Pak Enggar. Gimana kabarnya Pak Fadli hari ini? Alhamdulillah, kondisi saya baik-baik. Mudah-mudahan kita juga dengan Pak Enggar. Nah, bagaimana Pak kondisinya Pak Enggar, Pak? Alhamdulillah, saya juga dalam kondisi sehat prima. Ini berolahraga kan harus sehat ini Pak Fadli. Alhamdulillah. Tetap semangat ya Pak Fadli ya. Siap Pak, semangat selalu. Saya dengar-dengar nih Pak Fadli. Pak Fadli ini mau melakukan coaching Pak ya bersama Pak Hendra. Betul Pak? Betul sekali Pak. Iya, kebetulan saya sudah janjian dengan Pak Hendra nih hari ini Pak. Oh, berarti Iya. Sebelumnya itu sudah janjian dan mengatur jadwal Pak Fadli sama Betul Hendra. Pak Enggar. Iya. Baik Pak Fadli. Nah, mohon maaf Pak Fadli ya, bukan dalam rangka menggurui atau gimana. Nah, ini sebelum melakukan coaching ini sebagai awal kegiatan ini, saya mau mengajukan beberapa pertanyaan ke Pak Fadli. Siap Pak. Nah, sebelum masuk ke pertanyaan Pak, saya akan diskusikan tentang rubrik penilaian coaching pada kegiatan coaching Pak Fadli kepada Pak Hendra nanti. Nah, itu nanti akan saya amati dan menilai sesuai rubrik penilaian yang ada, yaitu apakah kegiatan coaching tersebut sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Ya. Kemudian bagaimana Pak Fadli nanti memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Pak Hendra selaku coach Pak Fadli. Dan juga nanti bagaimana respon dari Pak Hendra sebagai coach terhadap pertanyaan-pertanyaan yang Pak Fadli ajukan sebagai coach. Nah, jangan lupa Pak Fadli nanti ketika Pak Fadli coaching dengan Pak Hendra, ya Pak. Nah, itu nanti sesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching ya Pak. Ya. Nah, seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, mungkin itu dari saya Pak Fadli untuk mengawali diskusi atau coaching Pak Fadli dengan Pak Hendra sebentar lagi. Nah, kira-kira nih Pak, sudah ada persiapan belum yang Pak Fadli lakukan untuk kegiatan coaching kali ini nih Pak? Sudah Pak Enggar, jadi saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan untuk Pak Hendra terkait dengan permasalahan yang Pak Hendra alami Pak. Alhamdulillah, jadi sudah menyiapkan beberapa pertanyaan Pak ya. Nah, kemudian dari pertanyaan-pertanyaan yang akan Pak Fadli ajukan nanti, kira-kira kompetensi apa nantinya Pak yang akan Pak Fadli kembangkan pada kegiatan coaching kali ini nih Pak? Ya, seperti yang kita ketahui bersama, kompetensi coaching ada 3 kan Pak ya? Betul. Nah, jadi yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot supaya dapat Pak Hendra dan mengingat kompetensi yang dimiliki Pak Hendra Pak. Betul. Kemudian dari kompetensi-kompetensi yang sudah disampaikan tadi kan ada 3 ya Pak ya. Nah, kompetensi mana nih yang ingin Pak Fadli kembangkan secara spesifik dan fokus supaya bisa diterapkan dalam coaching kali ini? Iya Pak. Jadi sebenarnya 3-3 harus difokuskan Pak ya. Namun insya Allah dengan kompetensi kehadiran penuh, saya akan fokus menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Hendra nanti, dan saya akan aktif memberikan umpan balik pertanyaan Pak. Oh, berarti kompetensi yang mau difokuskan nantinya itu adalah kehadiran penuh dan umpan balik yang akan Pak Fadli terapkan nantinya Pak ya. Betul sekali Pak. Berarti Pak Fadli ini sekarang sudah menemukan indikator yang akan dikembangkan. Ya Pak, harapan saya nanti saat pelaksanaan coaching berjalan dengan lancar, dan mudah-mudahan nanti Pak Hendra dapat terbuka dalam menyampaikan permasalahannya
sehingga saya bisa menanggapi dengan baik dan nantinya ada solusi atas permasalahan yang dihadapi Pak Hendra, Pak. Mudah-mudahan berjalan lancar ya nanti Pak ya. Baik Pak Fadli. Nah, mohon izin nanti ketika Pak Fadli coaching dengan Pak Hendra, mohon izin saya untuk tetap di sini. Oh ya Pak, silakan Pak. Untuk membersamai Pak Fadli dan Ya. Pak Hendra dalam proses coaching Pak Hendra. Ya siap Pak, monggo Pak, dipersilakan. Oke, matur nuwun Pak Ya, Fadli. Nah, itu kebetulan Pak Hendra sudah datang. Ya, monggo Pak Hendra. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak. Waalaikumsalam. Nah, boleh saya Pak? Monggo silakan Monggo, Pak. Pak. Nah, ketemu akhirnya sama Pak Fadli. Iya, Saya cari Pak. Pak. Gimana kabarnya Pak Hendra? Alhamdulillah sehat Pak Fadli. Pak Fadli gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah, saya juga baik-baik saja Pak. Lumayan ngos-ngosan Pak. Iya. Depan. Lari-lari Pak ya. Ya lari-lari kan depan sana. Iya. Ini gimana ini Pak, untuk rencana kita yang kemarin ini Pak? Yang sudah kita Terima rembuk kasih, bareng? Pak. Iya. Pak Fadli terima kasih Pak sudah mau meluangkan waktu, mau menerima kehadiran saya berkeluh kesah. Nanya keluh kesah nih. Wah. Nah, santai aja ini adalah keluh kesah Pak. Iya, iya. Mungkin keluh kesah saya juga terjadi pada Pak Fadli juga. Ya tentunya berkaitan dengan siswa. Oh iya Pak. Iya, iya. Gini Pak, saya punya masalah. Gimana ya? Saya kan ngajar matematika Pak. Ya, matematika Pak ya. Ketika anak-anak belajar matematika itu kalau saya suruh belajar itu lebih tertarik ke bermain game Pak. Wah, itu Ini Pak. yang susah. Apalagi sekarang main game itu kan game online menarik, fitur-fiturnya kan bagus-bagus gitu Pak. Iya, 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 iya. Ditambah lagi mereka sering ini scroll TikTok, TikTok, kemudian semacamnya lah Pak. Iya, iya. Tentang sosial media ini gimana cara mengatasi? Jadi motivasi anak-anak ini kok rasanya kurang Iya, iya. ini antusias belajar, motivasinya Betul, Pak. sudah mulai berkurang. Di kondisi di kelas Pak Hendra saat ini seperti itu Pak ya. Iya betul. Terutama Kecenderungan- di anak teknik nih Pak. Iya, iya. Kecenderungan anak untuk kecenderungannya anak-anak lagi semua ini susah. Iya, 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 iya. Nah, harapannya Pak Hendra nanti seperti apa Pak kira-kira Pak? Kalau itu harus ada perubahan dari kondisi itu, Pak, harapan Pak Hendra seperti apa Pak kira-kira? Nah, kondisi itu kan secara tidak kita sadari ataupun kita sadari sangat mengganggu. Jadi Iya, kita iya. sebagai guru mentoring harapannya anak-anak itu dibekali HP oleh orang tuanya, HP itu, gadget itu bisa dipakai untuk mereka belajar, mengeksplorasi pembelajaran bukan untuk bermain game. Tapi ya susahnya itu Pak. Kok senengnya gitu main game daripada aduh ya Allah gimana gitu Pak. Berarti harapannya Pak Hendra itu artinya mereka bisa memanage Pak ya? Iya, Kapan mereka main betul. game, kapan mereka Harus belajar. belajar begitu ya. Dan juga ada kalanya memang di pembelajaran pun ada kalanya dibutuhkan itu Pak ya. Betul Pak. Tapi kan tidak kemudian sepanjang pembelajaran pakai itu terus kan Oh, begitu ya. Hendra iya. kan nggak fokus ke sana Pak ya. Berarti harapannya Pak Hendra nanti intinya kan anak-anak bisa memanage betul begitu Pak ya. Kapan mereka bisa menggunakan HP-nya Pak ya. Kapan mereka harus fokus ke pembelajarannya karena memang tidak ada kaitannya dengan HP di materi itu gitu Pak ya. Nah ini terkait dengan itu Pak ya. Ada rencana apa Pak Hendra untuk nantinya bagaimana upaya-upaya apa dari Pak Hendra itu untuk mengubah kondisi itu Pak? Begitu. Saya sebenarnya pinginnya begini Pak. Saya ingin mendalami fitur-fitur di game itu. Nah, Kemudian game kan saya mengajar matematika. iya, iya, iya. Tidak menutup kemungkinan Pak Fadli juga di elektro ya Pak ya. Iya. Mungkin bahasa-bahasa codingnya, Iya. kemudian pergerakan-pergerakan dari game itu kalau kita implementasikan dalam bentuk pembelajaran matematika itu mungkin bisa ya Pak ya. Menarik sekali Jadi itu gini, Pak. Pak. Nah, Anak bisa kolaborasi dengan saya nanti di mana Pak? Iya Nah, betul lah ini Pak elektronika kan Iya. ada hubungannya atau mungkin Iya. dengan teman kita lagi ada yang di RPL ya Pak ya. Iya, 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 Itu mungkin iya. bisa kita gandeng. Nah intinya gini Pak. Jadi anak-anak biarkan ini kan sudah kodratnya memang kodrat apa ya kodrat zaman di mana kita tidak bisa memungkiri anak sudah lebih enak dengan gadgetnya bermain game. Nah, inginnya saya gini Pak. Game itu kita olah menjadi sebuah pembelajaran. Ketika sudah memainkan gamenya, di sela-sela itu anak ditanyakan, kira-kira relasinya game itu terhadap pembelajaran matematika itu apa?
Iya, iya. Mungkin seperti itu ya Pak ya. Ya betul. Bisa kira-kira Pak. Mungkin Kalau bisa. itu saya lihat memang di game kan memang apa ya, dari awalnya sudah numerasi kan memang, Iya, Pak. numerasi bahasa Jadi matematika. kalau ada pertanyaan adakah keterkaitan antara game dengan matematika, saya sampaikan ya sangat terkait sekali Pak, karena memang numerasi itu ya di game itu. Bagaimana kemudian di situ ada kodeknya, jadi proses membuat gamenya sendiri Pak ya. Nah itu sangat menarik sekali untuk diterapkan itu Pak. Saya yakin kok sepertinya ya, apalagi anak-anak sekarang memang kecenderungan ke game ya. Kalau mereka bisa belajar lebih jauh ya kayak dengan game, wah ini mungkin juga akan menarik minat siswa untuk belajar. Saya ingat juga Pak, ini kalau di game itu kan ini ada hubungan relasi, kemudian kan di pelajaran kelas 11 ada juga yang namanya komposisi fungsi. Nah, itu kan belajar tentang relasi-relasi tentang matematika. Mungkin itu bisa diterapkan itu juga Pak. Kemudian lagi mungkin mengubah ya Pak ya, mengubah suasana pembelajaran itu lebih interaktif dalam bentuk penggunaan HP-nya itu ya Pak ya, supaya mengurangi main gamenya. Selain game itu juga dijadikan pembelajaran gitu ya Pak ya, analisa pembelajaran gitu Pak ya. Mungkin itu ya Pak ya yang bisa saya buat, atau kita desain dengan bentuk Canva sebagus mungkin jadi pembelajaran yang berbasis interaktif lewat HP-nya, di scan gitu ya Pak, kan sudah modelnya scan-scan gitu ya Pak ya. Jadi ayo anak scan gitu. Jadi kalau asesmen mungkin lewat itu ya Pak ya, lewat kuisis ya Pak ya. Kuisis ya kuisis, mungkin anak-anak lebih tertarik. Kuisis kan bentuknya dalam bentuk game seperti game. Jadi ada step by step. Kalau tidak bisa menyelesaikan step pertama, berarti mereka tidak bisa melanjutkan step kedua. Mungkin gitu ya Pak ya. Berarti strateginya Pak Hendra kira-kira nanti untuk itu bisa betul-betul diterapkan gimana Pak strateginya Pak? Artinya agar pembelajaran yang apa namanya, irisan antara game dengan matematika itu bisa diterapkan di kelas, itu strategi Pak Hendra gimana? Gini Pak, berarti saya harus mengubah rancangan pembelajaran saya. Jadi rancangan pembelajaran saya harus betul-betul diferensiasi dan juga betul-betul memanfaatkan kebutuhan belajar anak dengan mengingat kodrat alam dan kodrat zamannya anak kita yang tadi sudah saya sampaikan juga Pak, tidak lepas dari zaman yang sudah berubah, tidak sama dengan kita dulu. Jadi bentuk pembelajaran harus dipadukan dengan teknik-teknik sekarang ya, yang sudah mutakhir. Jadi di rencana pembelajaran dimunculkan anak-anak bermain game. Setelah bermain game, silahkan cari korelasi atau hubungan-hubungan antar pembelajaran matematika dengan game kalian. Mungkin gitu ya Pak ya. Jadi ingin jadi muridnya Pak Hendra saja. Wah, kayaknya menarik sekali pelajaran ini. Wah ini Pak lagi Pak. Misalnya nanti di tengah perjalanan kemudian ternyata Pak Hendra itu artinya butuh ada kontribusi dari teman lain atau bapak lain, kira-kira siapa yang akan dilibatkan di situ Pak? Pastinya yang pertama Pak Fadli. Karena Pak Fadli kan sudah siap sekali Pak. Elektronika ini Pak, sudah pandai di coding angkanya. Dan juga nanti saya akan menggandeng Pak Dani teman MPR. Saya mengenal lunak, mereka juga paham tentang itu. Jadi saya menggali informasi-informasi dari jenengan dan juga Pak Dani. Keterkaitan game yang sekarang marak itu game ini Pak. Apa itu Free Fire? Nah itu bentuk Free Fire itu seperti apa? Berarti saya harus pahami betul. Nanti saya kaitkan dengan pelajaran matematika. Jadi ya harus memang berkolaborasi dengan beliau dan juga jenengan. Mudah-mudahan berkenan Pak. Wah sangat berkenan Pak. Itu sangat menarik sekali ya Pak. Apalagi sekarang memang anak-anak juga lagi banyak ikuti event-event seperti e-sport itu kan juga. Mereka kan. Iya betul. Kita mau melarang wong itu sudah jadi e-sport ya Pak ya. Betul Pak. Jadi edukasi ya. Edukasi dalam sport. Olahraga. Nah, ini kapan Pak kira-kira Pak akan dilaksanakan Pak Hendra? Kebetulan kan ini tahun ajaran baru Pak. Tahun ajaran momennya tepat Pak ya. Momennya tepat dan juga sepertinya kalau saya implementasikan materi yang pertama yang akan dipelajari kelas 11 ini tentang komposisi fungsi. Keterkaitan. Nah ini bisa saya terapkan. Insya Allah minggu depan sudah mulai gerak karena sudah MPLS sudah selesai. Wah, menarik sekali deh Pak. Siap. Ya mudah-mudahan itu betul-betul bisa diterapkan Pak, dan kemudian nanti betul-betul bisa memicu minat siswa untuk bisa lebih giat lagi, antusias lagi untuk belajar Pak ya. Artinya untuk fokus lagi. Jadi karena memang sudah
pembelajarannya dikaitkan dengan kesukaan mereka kan gitu ya. Betul, Pak. Ini sangat luar biasa sekali Pak. Nah, ya mudah-mudahan itu bisa berjalan betul Pak, sehingga betul-betul bisa ada manfaatnya bagi siswa. Tapi sebelumnya ini terkait dengan pembicaraan kita Pak ya. Gimana Pak setelah kemudian Pak Hendra berbicara panjang lebar, kemudian kita ternyata tidak sengaja Pak Hendra ternyata menemukan solusi seperti itu, gimana Pak perasaannya Pak? Alhamdulillah senang sekali nih Pak. Ternyata dengan pembicaraan kita, akhirnya saya kok berpikir, oh, saya menemukan solusi. Ya berkat pertanyaan-pertanyaan Bapak itu juga memancing saya sebenarnya Pak. Oh berpikir, oh ya seperti itu ya. Dan ingat juga kalau saya berkolaborasi dengan orang-orang teknik nih, enak kayaknya teknik elektro gitu Pak. Jadi sama dengan teman-teman RPL gitu. Jadi saya juga terima kasih Pak karena melalui proses seperti ini saya juga bisa banyak belajar juga Pak dari proses ini. Artinya tidak hanya Pak Hendra yang bisa mengambil pelajaran dari proses yang kita lakukan saat ini, tapi saya pun ternyata sudah tidak langsung sudah banyak belajar juga Pak. Bagaimana saya membuat pertanyaannya kan juga seperti itu Pak. Ya, terima kasih juga Pak Hendra. Mudah-mudahan sekali lagi nantinya apa yang dibicarakan Pak Hendra bisa berjalan dengan lancar sehingga nanti bisa betul-betul terlaksana. Iya Pak, terima kasih ya Pak ya. Ya terima kasih. Ini kayaknya saya harus ngajar lagi nih Pak. Oh iya. Iya. Wah sudah jam berikutnya Pak ya, jam ke-5 Pak ya. STKJ Pak. Oh iya. Saya pamit dulu ya Pak Ya terima kasih Pak Hendra. Tapi jangan merasa ini ya terbebani ya Pak ya. Wah, Ini kapan-kapan kalau saya saya senang ingin- sekali Pak ini Pak. ingin mengadakan coaching lagi dengan Pak Fadli, Oh, diterima ya Pak ya. siap Pak Hendra, siap selalu. Baik pun aja Pak nanti. Pak. Siap Pak Hendra. Kalau ketemu kadang kita jarang walaupun satu. Betul Pak. Kadang bertemu Iya, susah. siap Pak Hendra. Ya Terima sukses kasih. selalu Pak ya. Sukses Ya, sama-sama mari. Pak. Monggo. Ya. Mari Pak Enggar. Monggo, Terima kasih. Pak Hendra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fadli, alhamdulillah proses coachingnya sudah selesai Pak ya. Ya, alhamdulillah, Gimana Pak. tadi coachingnya Pak berjalan dengan lancar Pak Fadli? Alhamdulillah Pak berjalan dengan lancar sekali Pak. Nah, alhamdulillah setelah melakukan coaching bersama Pak Hendra tadi nih Pak, saya perhatikan, saya amati, ini ada sedikit pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Pak Fadli nih Pak. Iya. Pertama, tadi ketika melakukan coaching itu apa saja yang sudah Pak Fadli dapat terkait indikator ketercapaian yang sudah Pak Fadli sebutkan tadi Pak? Jadi begini Pak, tadi itu selama coaching saya dengan Pak Hendra Pak, itu saya sudah melaksanakan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan Pak, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan kemudian tanggung jawab Pak. Berikutnya saya juga melihat potensinya Pak Hendra ya untuk menemukan solusi di permasalahannya Pak. Jadi Pak Hendra ketika dipancing-pancing pertanyaan oleh Pak Fadli tadi itu bisa menemukan solusi dari Betul atas pemikiran Pak Hendra sendiri tadi. Ya, betul sekali. Berarti kalau begitu itu saya lihat itu alhamdulillah Pak Fadli itu tadi sudah berhasil itu Pak untuk melakukan proses coaching dengan alur tirta itu. Sesuai dengan yang saya amati ketika melakukan percakapan dengan Pak Hendra tadi, Pak Fadli juga sudah fokus dengan apa yang disampaikan Pak Hendra. Nah, dari situ itu sudah tampak kompetensi, kehadiran penuh atau presence dari Pak Fadli. Nah, kemudian walaupun fokus Pak Fadli itu tadi sudah kehadiran penuh, menurut saya sudah presence. Nah, tadi Pak Fadli juga itu baik dalam kompetensi mendengarkan aktif, Pak. Wah. Dan juga dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot tadi kepada Pak Hendra. Nah, itu luar biasa itu untuk coaching yang sudah dilakukan Pak Fadli hari ini, Pak. Ya, mudah-mudahan Pak Fadli selalu sukses ke depannya dan diberikan kemudahan lagi dalam kegiatan coaching-coaching berikutnya, Pak Fadli ya. Terima kasih Pak Enggal atas segala masukan dan bentuk refleksinya buat saya Pak. Ya, mohon arahan dan bimbingan dari Bapak. Siap Pak Fadli, insya Allah kita akan selalu sharing, berdiskusi untuk kemajuan sekolah kita bersama Pak Fadli ya. Oke, dan saya mohon maaf mungkin ada perkataan saya yang kurang berkenan kepada Pak Fadli. Sama-sama Pak. Ya, Oke, sudah begitu. Ya, terima kasih Pak Enggal. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Fadli.